Kenapa demikian? Karena saat kondisi kita landai, normal, kita cenderung lebih santai, tidak ada kewaspadaan. Sehingga ketika ada goncangan, angin, masalah yang hadir di dalam diri kita tidak terbiasa menghadapi hantaman, goncangan, masalah-masalah yang hadir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel yang kita dukung bersama. Dimana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel. Kembali kita mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat ya, tetap bersemangat dan pastinya dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, dalam perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, seperti sebelum-sebelumnya, kita ingin sharing sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat. Namun sebelumnya kita mengingatkan buat teman-teman yang baru saja hadir untuk terus mendukung channel ini. Dukung Mas Oji Channel dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sekalian tekan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload konten-konten terbarunya. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita ingin sharing tentang sebuah istilah yang pernah dipopulerkan oleh salah satu tokoh pergerakan Tan Malaka. Teman-teman sudah bisa menebak. Terbentur, 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 terbentuk. Yuk, kita simak. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa pola pikir kita itu sangat berpengaruh di dalam aspek semua tindakan-tindakan yang kita lakukan. Hal-hal yang kita lakukan biasanya akan lahir dari pola pikir yang kita lakukan. Jika pola pikir kita benar, maka tindakan kita bisa benar. Namun hati-hati jika salah dalam hal mengelola pola pikir kita, maka bisa jadi tindakan-tindakan kita juga keliru. Nah, dalam hal ini, tentang pola pikir ini biasa kita kenal dengan paradigma. Jika paradigma yang kita anut itu keliru, maka tindakan-tindakan kita akan terpengaruh, bisa jadi keliru juga gitu ya. Jadi, yuk hati-hati dalam menyusun, mengelola pola pikir kita yang melahirkan sebuah paradigma yang lahir di dalam diri kita. Dan tentu saja yang mesti kita sadari bahwa untuk membentuk sebuah paradigma di dalam diri kita itu membutuhkan sebuah proses panjang yang tidak mudah tentu saja. Kadang kita tidak bisa menyimpulkan hanya dalam waktu yang singkat sebuah pola pikir yang terbentuk di dalam diri kita. Maka kalau kita kemudian terbiasa menghadapi problematika, kemudian kita harus berpikir, itulah sejatinya yang melatih diri kita untuk bisa menciptakan sebuah pola pikir atau paradigma yang lebih baik lagi. Dan paradigma atau cara pandang ini memang sangat mempengaruhi terhadap aspek khususnya di dalam sebuah hasil, karena dia akan berada di dalam proses dari sebuah apa yang kita inginkan. Paradigma atau cara pandang kita menghadapi masalah bisa jadi akan melahirkan masalah-masalah baru manakala kita tidak bisa mengelola pola pikir kita atau cara pandang kita terhadap masalah-masalah yang hadir. Jadi teman-teman semuanya, hati-hatilah mengelola pola pikir, terutama bagi kita untuk mengelola masalah-masalah yang hadir sebagai loncatan untuk kita bisa lebih baik lagi. Nah, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, di dalam menghadapi sebuah permasalahan yang ada sebagai dinamika dalam kehidupan kita ini, kita bisa mengambil sebuah sampel, sebuah analogi tentang seorang pelaut atau seorang pelayar. Seorang pelaut itu ya justru ketika cuaca tenang ya landai, itulah saat-saat dia berbahaya di dalam pelayarannya. Tetapi manakala cuaca kemudian terjadi goncangan, badai, angin lebih besar, maka itulah saat-saat dia lebih terasa aman. Kenapa demikian? Karena di saat angin yang hadir di tengah lautan,
mengguncangkan kapal layarnya, seorang pelaut itu akan segera berpegangan erat atau waspada ya, untuk segera menyiapkan diri, berpegangan minimalnya tidak jatuh atau tertimpa oleh angin yang kencang. Nah, tetapi ketika angin landai, cuaca cerah, ya, seorang pelaut cenderungnya adalah lebih santai, ya, menikmati suasana, ya, bisa jalan-jalan, ya, di seputaran kapal mungkin. Tetapi tiba-tiba jika ada angin kencang, bisa jadi dia terjatuh karena tidak sempat berpegangan. Nah, analogi ini mengisyaratkan bahwa ternyata masalah atau guncangan atau angin yang kencang bagi seorang pelaut adalah titik di mana dia bisa lebih safety, lebih aman karena lebih waspada. Jadi, teman-teman semuanya percayalah bahwa bahaya yang paling besar bagi seorang pelaut, bagi seorang pelayar adalah manakala cuaca terlihat cerah, angin bertiup sepoi-sepoi, bukan ketika ada angin badai yang menerpa kapal di tengah lautan. Jadi, teman-teman semuanya, sahabat Mas Oji Channel dimanapun saat ini berada, dalam kehidupan kita, ketika berjalan normal-normal saja, landai-landai saja, sama diibaratkan dengan kita berlayar dengan cuaca yang cerah, angin bertiup sepoi-sepoi. Harus waspada, gitu ya. Kenapa demikian? Karena saat kondisi kita landai, normal, kita cenderung lebih santai, tidak ada kewaspadaan. Sehingga ketika ada guncangan, angin, masalah yang hadir di dalam diri kita tidak terbiasa menghadapi hantaman, guncangan, masalah-masalah yang hadir itu. Maka berbahagialah teman-teman yang punya masalah, berbahagialah teman-teman yang memiliki cobaan, ujian, goncangan, angin, badai di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita akan terbiasa untuk terbentur, ya. Maka istilah terbentur lagi, kemudian akan terbentuk sebuah karakter dan mental bagi kita untuk siap menghadapi segala masalah-masalah yang ada. Ini yang bisa kita ambil sebagai sebuah hikmah dari kata-kata terbentur, dan terbentuk itu. Jadi teman-teman semuanya, jangan sedih, jangan galau ketika kita masih menghadapi masalah. Justru itu adalah kabar baik buat kita semuanya, bahwa kita akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin bisa menyelesaikan masalah-masalah ini, karena seringnya kita berhadapan dengan masalah-masalah itu. Yang penting bagaimana fokus kita untuk bisa menyelesaikannya, satu demi satu, kita fokus, kita urai segala masalah-masalah yang ada di dalam diri kita. So, teman-teman semuanya, ini yang harus menjadi ingatan buat kita, menjadi catatan kita semuanya. Jangan sampai kita kalah dengan adanya masalah, ya. Justru masalah-masalah yang ada bertubi-tubi itu jadikan sebuah spirit bagi kita untuk terbiasa terbentur dengan masalah-masalah yang ada itu. Bukan berarti kita harus mencari masalah, tidak ya. Bukan berarti kita kemudian terbiasa ya cari-cari masalah kalau nggak ada masalah. Ada yang senang sekali bersahabat dengan masalah. Oke, itu baik manakala kita bisa mengelola masalah-masalah yang ada itu, cobaan, ujian, badai yang kita hadapi di dalam apapun, dengan pekerjaan, keluarga, hubungan persahabatan, atau dalam kehidupan sehari-hari. Benturan-benturan yang kita hadapi itulah yang nanti akan membentuk diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, terbiasa, semakin kuat. Ya, bukankah baja yang tertimpa ya dengan palu tertempa ya, kemudian dibuat sebuah senjata itu bisa semakin lebih tajam lagi manakala kita memiliki kemampuan untuk bisa terus menempanya lebih baik lagi. Jadi teman-teman semuanya, yuk kita jadikan diri kita pribadi-pribadi yang kuat, kokoh ya, bersemangat untuk tidak kalah dengan adanya masalah. Justru masalah-masalah yang ada ini bisa menjadi bagian dari kita untuk lebih terbentuk lagi karakter kita sebagai pribadi yang kokoh, yang tidak mudah putus asa, yang selalu semangat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapinya. Terbentur, dan akhirnya bisa terbentuk. Inilah sharing yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi dan penyemangat untuk kita semuanya. Oke, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, itu aja yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih, thank you atas semua dukungan dan support yang sudah teman-teman berikan. Dukung terus channel ini biar lebih bisa berkembang dan semakin bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Kita akhiri perjumpaan kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas segala dukungannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.